Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Itu doa saya selama ini untuk kita semua. Puji Tuhan, mari kita buka hati kita saat ini untuk menerima firman Tuhan. Kita tetap punya keyakinan bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa, melindungi, menolong kita, memberkati kita semua. Puji Tuhan, tema kita saat ini dalam acara rohani Suara Gembala yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buka di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Sion ini yaitu orang Israel, dan selalu dalam pemahaman rohani Israel itu gambaran tentang gereja Tuhan, yaitu kita semua yang ada di akhir zaman ini. Bangsa Israel di dalam kitab Yesaya pernah mengalami situasi yang berat, ya, seakan-akan mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Keadaan yang begitu berat, mereka ditawan di Babel, mereka diperbudak di sana, dan akhirnya mereka berkata dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, dalam keadaan mereka benar-benar mengalami krisis yang berat, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Ya, kadang persoalan memang hari-hari ini membuat kita merasa bahwa kita sendiri, saudara, membuat kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi perhatikan apa jawaban Tuhan, tanggapan Tuhan terhadap perkataan Sion, terhadap perkataan orang Israel saat itu. Dia berkata dalam ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan menjawab, Tuhan menanggapi perkataan Sion, perkataan orang Israel yang merasa ditinggal oleh Tuhan. Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan, seorang ibu melupakan bayinya yang dikandungnya? Saudara, tentu sangat tidak mungkin seorang ibu melupakan, membiarkan anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya. Tetapi kata Tuhan, tetapi kalaupun ada, ya, seandainya ada ibu melupakan bayinya, kata Tuhan, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Memang di hari-hari ini di akhir zaman ada ibu yang bisa melupakan bayinya. Tetapi kata Tuhan, tetapi aku sekalipun ada ibu melupakan bayinya, kata Tuhan, aku pasti akan menyertai, tidak akan meninggalkan, melupakan engkau. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu seperti kasih, bahkan melebihi kasih ibu kepada anaknya. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Sebab itu dia berkata, dalam keadaan apapun dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita pastikan Bapak Ibu, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, walaupun mungkin berat, tantangan berat, saudara, ancaman berat, tekanan berat, persoalan berat, percayalah, engkau tidak sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Tuhan pernah menekankan hal ini kepada Yosua, ya. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, Yosua 1 ayat yang kelima, Tuhan berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai engkau Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan juga menyatakan ini kepada Yosua ketika dia akan memasuki tanah Kanaan yang tentu ada tantangan berat di sana. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seperti aku menyertai Musa. Dan Tuhan pernah menyertai Musa di padang gurun dalam penyertaan yang luar biasa. Kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari kuatkan hati. Tuhan berkata kepada Yosua, kepada kita juga jemaat Tuhan di hari-hari ini, hanya yang Tuhan mau kita lakukan adalah kuatkan hati. Kata Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7, Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayatnya yang ke-9 juga Yosua pasal 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Tuhan berjanji begini, sebab
Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, sebab itu Bapak Ibu, memang hari-hari ini kita memang tidak lepas dari persoalan hidup, dari tantangan, ya, dari keadaan yang begitu mencekam hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama engkau, bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan mau dalam keadaan apapun tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan menyerah dengan keadaan. Percayalah kepada Tuhan, berpeganglah pada janji Tuhan. Dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia mengerti persoalanmu, dia memahami, dia peduli, dan dia pasti menolong engkau dalam situasi, dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menyembuhkan engkau, Tuhan pasti melepaskan engkau dari belenggu apapun. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tidak ada pintu yang dapat menutupi jalannya Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati engkau. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa, dimanapun engkau berada, Tuhan pasti memberkati engkau. Kiranya perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu ada bersama dengan kita semua, dengan jemaat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.